fun fact-nya Lampung itu adalah salah satu provinsi penghasil biji kopi robusta terbaik yang ada di Indonesia. Nah, dari kondisi geografis tadi, kami dari tim kegiatan kerja di Lapas Metro mencoba menangkap peluang tersebut. Jadi kami pakailah robusta sebagai bahan utama pada produksi kopi kami. Nah, kopi ini mungkin kita mempunyai 3 varian. Pertama, kegiatan kopi kita yaitu kopi bubuk. Yang kedua, ada aroma kopi yang dimana aroma kopi itu peruntukannya untuk pengharum ruangan dan pengharum di kendaraan. Yang ketiga, adanya minuman siap saji yaitu es kopi. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Yoman Podcast. Bersama saya Raya, selaku host. Nah, kali ini kita kedatangan nih 2 orang narasumber kita yang merupakan rekan dari UPT Pemasyarakatan, tepatnya dari Lapas Kelas 2A Metro. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Silahudin selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja dari Lapas Kelas 2 Metro. Apa kabar Bapak? Izin. Alhamdulillah baik Mbak Raya. Mbak Raya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, selanjutnya ada Bang Teguh Santoso selaku Kepala Subseksi Sarana Kerja. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Mbak Raya. Siap Bang. Nah, kebetulan nih sekarang kita sedang bersama rekan-rekan dari Seksi Kegiatan Kerja dari Lapas Kelas 2A Metro. Nah, sekarang mungkin kita bisa nih berbagi informasi sedikit mengenai produksi kopi di Lapas Kelas 2 Metro. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh terkait dengan kegiatan barista dan produksi kopi, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak sedikit terkait dengan pembinaan kemandirian dan dampaknya bagi narapidana di Lapas Kelas 2 Metro Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Raya atas kesempatannya. Dalam hal ini mungkin kita bisa berkunjung ke podcast Human Podcast. Dalam hal ini mengangkat topik tentang kegiatan kopi di Lapas Kelas 2 Metro. Berkaitan dengan pembinaan, di dalam lapas terdapat 2 kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah, konsen saya sebagai kasih kegiatan kerja yang dimana memberikan keterampilan kepada warga binaan sebagai bekal nanti setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat berbaur ke masyarakat, menjadikan salah satu ilmu yang didapat dari lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini kami juga ucapkan terima kasih Mbak Raya kepada Pak Kalapas, Bapak Muhammad Mulyana, yang dimana beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita dan tim kegiatan kerja khususnya di kegiatan kopi. Nah, kopi ini mungkin kita mempunyai 3 varian. Pertama, kegiatan kopi kita yaitu kopi bubuk. Yang kedua, ada aroma kopi yang dimana aroma kopi itu peruntukannya untuk pengharum ruangan dan pengharum di kendaraan. Yang ketiga, adanya minuman siap saji yaitu es kopi. Nah, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh warga binaan kita yang dibimbing langsung oleh pegawai Lapas Kelas 2 Metro. Berkenaan dengan itu, untuk lebih lanjut mungkin nanti ada Kasubsi Sarana Kerja yang akan menjelaskannya. Oke, baik Bapak. Berarti di Lapas Samrutan itu terdapat 2 pembinaannya Bapak, kepribadian maupun kemandirian. Nah, kopi ini termasuk dalam pembinaan Kemandirian. Oke. Nah, tadi kan Bapak Silahudin telah menjelaskan nih tentang pembinaan kemandirian. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke topik utamanya terkait dengan Paskopi. Mungkin Bang Teguh bisa menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan pembinaan tersebut, Bang. Ya, baik Mbak Raya. Jadi apa sih Paskopi itu? Paskopi adalah pembinaan produksi dan barista kopi yang ada di Lapas Metro. Di Paskopi itu ada 3 varietas. Yang pertama adalah kopi bubuk. Jadi kopi bubuk ini adalah kopi bubuk premium robusta kemasan 200 gram. Terus yang kedua ada yang sudah disebutkan Pak Sila tadi, pengharum ruangan dan pengharum mobil beraroma kopi, di mana di sini dibalut dengan kain tapis, kain khas Lampung gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu adalah es kopi gula aren. Mungkin Mbak bisa dibawakan itu es kopi gula arennya. Ya, ini minuman cepat saji, es kopi susu gula aren. Nah, dari ketiga varietas produk Paskopi tadi, kami semua bikin
pakai kopi premium. Di sini kopi premium yang kami pakai itu kopi premium Robusta. Nah, kenapa sih harus kopi premium Robusta? Kenapa harus kopi Robusta? Kan kita tahu bersama. Jadi fun fact-nya Lampung itu adalah salah satu provinsi penghasil biji kopi Robusta terbaik yang ada di Indonesia. Nah, dari kondisi geografis tadi, kami dari tim kegiatan kerja di Lapas Metro mencoba menangkap peluang tersebut. Jadi kami pakailah Robusta sebagai bahan utama pada produksi kopi kami. Selain itu, ya kami juga di pembinaan di Pas Kopi ini sudah banyak menyerap warga binaan yang dipekerjakan di sana sebagai barista maupun yang dikerjakan juga sebagai ikut memproduksi kopi bubuk dan pengharum mobil dan ruangan tadi. Demikian, Mbak. Oke Bang, lalu apa sih Bang kendala dari produksi kopi ini Bang? Sebenarnya sih kendalanya ya dari bahan baku sih, Mbak. Jadi bahan bakunya kan karena posisinya kami ini kan berkomitmen untuk memakai biji kopi Robusta dari Lampung gitu. Kan namanya juga kopi premium Robusta khas Lampung gitu. Masa sebenarnya kami bisa sih pakai biji kopi Robusta dari daerah lain kan kalau misalnya terjadi kelangkaan stok gitu kan. Cuma kan karena komitmen tadi jadi kami gimana caranya ya kami mau nggak mau harus ngambil biji Robusta yang ada di Lampung. Nah, biji Robusta ya kami ini kebetulan kami ambil dari Kabupaten Lampung Barat. Jadi kalau kendalanya ya kelangkaan tadi ya, terus solusinya ya dari jauh-jauh hari, misal kayak di bulan September kemarin kan ada kelangkaan stok biji kopi gitu kan. Jadi karena stoknya langka dan kami ketika tahu produknya itu langka, kami dapat seller si penjual biji kopi itu, langsung kami stok banyak-banyak Mbak. Jadi kalau biji kopi kan mau disimpan berapa bulan nggak bakal basi kan. Jadi antisipasinya itu sih Mbak sebenarnya. Jadi mengatasi kelangkaan biji kopi tersebut dengan stok jauh-jauh hari ya Bang? Iya benar. Nah, tadi kan dikatakan bahwa yang menjadi barista itu dari WBP-nya itu. Iya. Apakah untuk menjadi barista ada pelatihannya Bang? Nah, jadi di Lapas Metro ini barista dan warga binaan yang dikaryakan untuk memproduksi kopi-kopi kami itu sebelumnya sudah melalui program pelatihan. Jadi kami menyediakan program pelatihan, mendatangkan instruktur-instruktur yang profesional lah di bidang itu kan. Jadi mereka diberikan bekal. Nah, nanti ketika selesai program pelatihan itu, mereka dapat sertifikat seorang barista gitulah kan. Nah, nanti mereka bisa pakai sertifikat itu untuk melamar. Kalau misal udah bebas dari Lapas Metro di luar, saya mau melanjutkan lah, saya mau jadi barista misalnya, mereka bisa pakai sertifikat itu untuk melamar pekerjaan di kafe misalnya, dia mau ngelamar jadi barista ya, sebagai penguat juga, sebagai bahan pertimbangan utama sih bagi si pemilik kafe untuk mempekerjakan mantan warga binaan kami gitu. Oke, baik. Wah, Sobat Yuman Podcast menarik sekali ya berbicara tentang kopi yang menjadi salah satu unggulan di Pas Kopi. Nah, mungkin sekarang Abang bisa menjelaskan terkait dengan cara pengolahannya bagaimana sih Bang? Jadi untuk cara pengolahannya, pengolahan yang ada di Lapas Metro kan udah higienis Mbak. Kami pakai mesin yang modern lah gitu kan. Nah, jadi cara pengolahannya itu kan ini ada 3 varian produk. Varian yang pertama yaitu kopi bubuk. Di kopi bubuk ini cara pengolahannya, biji kopi yang kami dapatkan mentah tadi namanya green bean ya. Kalau di dalam perkopian itu biji green bean yang masih hijau yang baru lepas kulit arinya itu di roasting. Roasting itu dimasak dalam mesin khusus selama kurang lebih 12 sampai 15 menit. Pada tahap pemasakan itu suhunya itu antara 180 sampai 200 derajat. Setelah melalui proses roasting tadi, pemasakan tadi, biji-biji kopi tadi nggak bisa langsung digiling, nggak bisa langsung dikonsumsi. Sebenarnya bisa sih, cuma aroma dan cita rasanya itu agak kurang keluar gitu. Jadi setelah roasting tadi ya kami diamkan dulu. Kami diamkan, itu namanya tahapnya itu tahap resting. Resting itu adalah mengistirahatkan biji kopi tadi di dalam wadah khusus selama kurang lebih 2 sampai 7 hari. Setelah proses resting tadi, biji kopi kemudian siap untuk digiling. Nah, pada proses giling tadi kan pakai mesin khusus yang namanya mesin grinder. Di mesin grinder tuh udah diatur ukuran bubuk kopinya mau sebesar apa gitu kan. Setelah di grinder, kemudian di packing ke dalam wadah khusus yang udah disediakan. Nah, wadahnya seperti ini. Jadi di wadah
kopi bubuk ini ada yang namanya lubang valve. Di lubang ini ya fungsinya banyak sih. Jadi fungsinya itu selain sebagai lubang untuk mengeluarkan karbon dioksida supaya dia menjaga cita rasa ya kan, karbon dioksidanya keluar, terus masa penyimpanan juga bisa lebih lama, terus juga bisa kalau konsumen yang penasaran gitu kan, apa sih bedanya kopi bubuk yang biasa sama yang premium, ya bisa lah dipencet-pencet kayak gini, nanti aroma khas kopi premiumnya bisa keluar gitu. Nah terus selain cara pengolahan dari kopi bubuk premium, kalau es kopi susu gula aren itu kami sama sih pakai biji kopi robusta premium juga. Terus di sana itu kami juga pakai gula aren. Tapi gula aren yang benar-benar kualitas yang paling tinggi supaya ketika digabung dengan kopi robusta yang premium bisa menghasilkan sensasi rasa yang khas itu, sensasi rasa yang benar-benar wah ini benar-benar rasa yang sangat premium gitu Mbak. Nah yang terakhir nih, ini varietas produk kami yang baru kurang lebih 2 bulan yang lalu lah meluncur gitu kan. Jadi ini pengharum mobil dan ruangan dari kopi. Jadi beraroma kopi terus dibalut dengan kain tapis. Kain tapis kan kita tahu bersama gitu kan. Kain tapis itu kain khas masyarakat Lampung gitu kan. Ya tadi banyak sih fungsinya. Jadi untuk mengharumkan mobil dan ruangan kan kita tahu kopi juga bisa menyerap bau gitu kan. Iya, Penetral aroma ruangan lah gitu kan kalau kopi. Cara pengolahannya ya itu tadi biji kopi yang ada tadi dimasukkan ke dalam wadah tapis yang udah disiapkan, kemudian dijahit, di-packing di dalam wadah plastik supaya plastik ini kedap udara karena udah di-press kan supaya aromanya nggak cepat habis, nggak cepat keluar gitu. Demikian. Wah Sobat Pengayoman, jadi panjang ya untuk menjadi 3 produk kopi seperti ini. Nah saya tertarik nih Bang dengan produk yang aroma terapi. Oh ini aroma mobil dan ruangan. Nah itu keunggulannya produk Pas Coffee ini dengan produk di luar apa ya Bang? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Oh ya, jadi makasih ya Mbak Raya. Jadi bedanya pengharum mobil dan ruangan yang kami bikin Pas Kopi aromatik ini dengan yang ada di luar. Ya yang pertama ya jelas mungkin kayaknya ya saya nggak paham. Cuma beberapa toko yang saya kelilingin sih belum ada sih yang bikin pengharum mobil itu dari kain tapis. Apalagi yang kita tinggal di Lampung itu kan kain kebanggaan kita bersama gitu masyarakat Lampung gitu kan. Jadi salah satu keunggulannya itu mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Lampung pertama. Yang kedua karena dia bahannya kain Mbak. Jadi kalau bahannya kain, posisi nanti udah aromanya udah hilang gitu kan, aroma kopinya gitu kan. Ya kita bisa semprot sih, mau disemprot aroma apapun bisa. Karena kan bahan kain nanti disemprot nempel gitu kan. Nempel dan bisa ya kalau bahasanya di refill bau lah gitu kan. Terus yang terakhir. Mungkin untuk kisaran harganya ya Bang? Iya, kisaran harganya gitu ya. Oh, kalau kisaran harganya 25.000 Mbak. Harganya 25.000 per piece. Kalau ini Bang? Kalau kopi bubuknya kami jual itu per piece ini 31.500. 31.500. Kemasan 200 gram. Premium, murni 100% tanpa ada campuran apapun. Dijamin. Oh Bang, kalau misalnya kopi gula aren ini berapa ya Bang? Ini harganya 10.000 Mbak per cup. Oke, sangat murah ya Bang dengan bahan-bahan yang premium itu Bang. Apalagi kan cupnya juga tebel ya Bang ya? Iya, cup tebel ini Mbak. Cup yang bagus sih yang kami pakai. Oke, baik Pak Silaudin. Nah, untuk ketiga produk Pas Coffee ini sudah dipasarkan kemana saja ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan agar Sobat Cuman Podcast tahu nih Pak. Makasih Mbak Raya, kaitan dengan produk kopi kita yaitu kopi bubuk khususnya sudah dipasarkan ke supermarket untuk warga metro mungkin yang akan membeli produk kopi bubuk premium Pas Kopi yaitu tersedia di supermarket Chandra, ada di PB Swalayan, ada di RA Point, dan ada di Jaya Bakery. Kita sudah bermitra dengan swalayan-swalayan tersebut. Jadi untuk pengharum sementara ini kita masih dipasarkan internal di dalam lapas, begitu juga dengan es kopi itu hanya untuk internal di dalam lapas. Wah, keren ya Sobat Pengayoman. Ternyata kopi Robusta dari Lapas kelas 2 Metro ini sudah dipasarkan di beberapa swalayan di wilayah Metro.
Nah, tadi kan dijelaskan ya Pak, dipasarkan di offline store. Nah, untuk online store-nya ada nggak? Mungkin Bang Teguh. Ya, jadi kalau online store untuk sekarang kami masih memasarkan di marketplace Tokopedia sama Shopee, Mbak. Jadi nanti kami akan taruh link pembeliannya mungkin nanti kan di deskripsi video. Mungkin teman-teman yang ada di daerah yang jauh gitu kan pengen ngerasain sensasi kopi kami ya bisa check out di 2 marketplace tersebut. Nah, untuk di online store-nya sendiri apa cuma ini aja Bang, yang 2 produk itu nggak ya Bang? Untuk sekarang, Mbak, jadi yang kami jual di marketplace online di Tokopedia dan Shopee itu sementara masih kopi bubuk yang premium. Nah, mungkin harapan kami ke depannya bisa produk-produk lain lah dari kegiatan kerja bisa dipost di sana. Terus kayak di pengharum ruangan dan mobil ini sama es kopi susu gula arennya itu kan hanya masih dijual sifatnya internal ya, hanya dijual di dalam. Nanti ke depannya ya kami harap juga bisa dijual di luar juga, jadi nggak hanya terpaku jual di internal gitu. Oh, jadi gitu ya Bang. Raya doakan semoga produk-produk yang lain bisa menyusul segera di etalase lapas kelas 2 Metro ya Bang. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja di lapas kelas 2 Metro untuk Paskopi ini apa Pak? Harapan kita mungkin Mbak Raya ke depannya Paskopi bisa menjaga kualitas di mana Paskopi bisa bersaing dengan kompetitor kita di luar. Yang kedua, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder kaitannya dengan mengikuti pameran-pameran di luar kota Metro. Kedepannya juga mungkin kita akan ekspansi ke Bandar Lampung untuk bekerja sama dengan mitra seperti pusat oleh-oleh ataupun supermarket yang ada di Bandar Lampung. Ya, harapan ke depan mungkin khususnya untuk warga binaan lebih mengasah keterampilan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di Lapas Metro, khususnya mungkin di kegiatan kopi. Oke, tadi kan kita udah mendengar nih harapan dari Pak Silahuddin selaku kasih kegiatan kerja. Nah, sekarang Raya mau dengar nih harapan dari Bang Teguh. Jadi Mbak Raya, harapan kami ke depannya ya produk-produk kami ini bisa mengekspansi pasar yang lebih luas. Ya tujuan kami kalau bisa seprovinsi Lampung sih. Lebih bagus lagi se Indonesia sebenarnya kan. Terus ya sebenarnya itu kalau menurut saya sih bukan tujuan utama sih, tapi tetap masuk harapan kami. Tujuan utamanya itu tadi memberikan keterampilan kepada warga binaan. Supaya apa? Ya berdasarkan amanat dari undang-undang kita, undang-undang pemasyarakatan, bahwa mereka itu harus diberikan bekal supaya nanti ketika mereka berbaur di dalam masyarakat, dalam lingkungan mereka bisa menjadi manusia yang ikut serta dalam pembangunan baik itu pembangunan di dalam masyarakat maupun pembangunan bangsa dan negara. Ya sebagai keterampilan mereka lah nanti ketika mereka sudah bebas mereka mungkin bisa pakai keterampilan itu untuk mencari pekerjaan di luar begitu Mbak. Wah, luar biasa ya Sobat Yuman Podcast kegiatan kerja di Lapas kelas 2 Metro. Baik Bapak Silahuddin dan Bang Teguh Santoso, terima kasih telah berkunjung di studio Yuman Podcast. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi untuk membahas produk-produk yang lain dari Lapas kelas 2 Metro. Oke Sobat Pengayoman, cukup sekian podcast kita kali ini. Nantikan episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kumham Lampung. Dadah! Terima kasih Bapak.